Kata organisasi ini berasal dari secara istilah, secara etimologi itu berasal dari kata organon atau organum ya. Yang keduanya berarti alat atau bagian. Oke. Jadi kalau kita analogikan misalnya eh, manusia, keseluruhan badan manusia itu adalah sebuah organisasi karena dia terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Ada pembagian kerjanya. Oke. Yang memompa darah apa, yang melihat apa, yang mendengar apa, itu terdiri dari pembagian kerja yang mana oke, semuanya itu terintegrasi atau menyatu untuk satu tujuan, yaitu apa? Untuk kehidupan. Jadi kalau misalnya satu bagian saja tidak bekerja dengan baik, oke, maka kehidupan akan terganggu, bahkan mungkin kehidupan akan terhenti tergantung seberapa vital bagian yang tidak berfungsi itu. Kalau yang misalnya tidak berfungsi cuman misalnya satu jari, oh oke lah masih masih mungkin kehidupan akan terganggu tetapi masih bisa berjalan. Tapi bayangkan kalau yang tidak berfungsi itu bagian yang vital, misalnya jantung, tidak berfungsi, maka otomatis kehidupannya akan terhenti. Begitu juga sebuah organisasi. Dia terdiri dari bagian-bagian tertentu dan ketika bagian-bagian yang tidak berfungsi itu misalnya bagian yang biasa saja, yang tidak terlalu uh, vital, ya organisasi akan tetap berjalan meskipun mungkin terganggu. Tetapi bayangkan kalau bagian yang tidak berfungsi itu adalah bagian yang vital, ya, organisasi akan bubar atau harus digantikan. Mari kita bahas beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama kita bacakan definisi menurut Prajudi Armo Sudiro ya. Ya, beliau mengatakan bahwa organisasi merupakan kerangka pembagian kerja dan kerangka komunikasi kerja antar sekumpulan orang yang memegang posisi dan bekerja sama secara tertentu dan bersama-sama guna tercapainya tujuan tertentu. Nanti kita lihat beberapa kesamaannya dari berbagai ahli ini. Oke, kita highlight. Selanjutnya, menurut Victor Townsend, organisasi merupakan suatu integrasi dari sejumlah orang yang ahli yang bekerja sama dengan sangat rasional dan impersonal untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan telah disepakati sebelumnya. Terus kemudian Mills, organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara ringkas bisa menyimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah alat yang terdiri dari berbagai macam bagian atau manusia ya dalam hal ini yang berbagi peran dan terikat oleh aturan-aturan tertentu untuk mencapai satu tujuan. Unsur-unsur yang bisa kita highlight adalah organisasi itu harus pertama ya sekelompok orang, oke. Yang kedua adanya kerjasama, yang ketiga adanya pembagian kerja, keempat adanya aturan, dan yang kelima adanya tujuan bersama. Itu unsur-unsur dari sebuah organisasi ya. Jadi kalau misalnya eh, hanya satu orang ya tidak bisa disebut sebagai organisasi. Atau misalnya banyak orang, ya, ada organisasi banyak bagian A, B, C, D, tapi tidak ada kerjasama. Masing-masing saling berjalan sendiri-sendiri ya itu tidak bisa kita sebut sebagai organisasi. Atau kalaupun itu ada organisasi seperti itu ya organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada pembagian kerja. Pembagian kerja jadi nggak bisa ada pembagian kerja. Satu orang tidak mungkin mengerjakan semuanya. Misalnya sebuah ada sebuah supermarket, terus security-nya dia, terus kasirnya dia, pramuniaganya juga dia. Nggak bisa seperti itu. Organisasi tidak bisa seperti itu. Harus ada pembagian kerja dan keempat ada aturan. Jadi masuknya jam berapa, pakai pakaian apa, ketika melayani harus seperti apa. Itu ada aturan-aturan yang jelas. Dan yang terakhir adalah tujuannya. Supermarket ya tujuannya jelas laba ya. Laba seperti misalnya perusahaan dan lain sebagainya itu
Tujuannya laba, keuntungan. Beda lagi kalau misalnya organisasi sosial, itu jelas bukan laba, tapi jelas, semuanya ada tujuan, tujuan dari awalnya itu. Satu organisasi kalau kita gambarkan itu sebenarnya terdiri dari sub-sub organisasi, yang mana sub-sub organisasi tadi bisa jadi terdiri dari sub-sub yang lain. Misalnya tadi supermarket ya ada sub organisasinya, misalnya security ya. Security-nya juga di dalam security itu sub organisasi security itu ada bagian-bagian lain. Jadi kalau tergantung organisasi berapa besar organisasinya ya. Jadi nanti pecahannya semakin dan semakin kecil organisasinya ya sub organisasinya semakin kecil. Atau mungkin nggak ada sub organisasinya. Organisasi anggota-anggotanya. Itu bisa seperti itu. Nah, saya akan kasihkan contoh dua gambar ini ya. Satu adalah Starlink, yang satunya Starbucks. Starlink kalau kita lihat, oke, dilihat dari unsur-unsurnya tadi, dia tidak memenuhi untuk kita sebut sebagai organisasi. Kenapa? Dia tidak terdiri dari kelompok orang. Dia satu aja bekerja sendiri. Tidak ada kerjasamanya juga tidak ada. Pembagian kerjanya juga tidak ada. Aturannya apalagi tidak ada aturannya. Kalau misalnya tujuannya laba, yaitu tujuan pribadi, bukan tujuan bersama. Berbeda dengan misalnya Starbucks. Starbucks itu ada, kayak kelompok orangnya itu ada. Misalnya dalam satu outlet saja itu ada security, ada kasir, ada pramusajinya, mungkin ada manajernya juga. Ada juga kerjasama di situ ya, ya antara kasir, pramusaji saling bekerja sama, saling berkomunikasi. Oke, jadi bukan sifat personal kerjanya, impersonal. Ada pembagian kerjanya juga yang melayani ya Pak, yang mengurus bagian pembayaran siapa, yang menyajikan kopi siapa, yang mengurus keamanannya siapa. Ada pembagian kerja, aturannya juga ada, masuk jam berapa, seragamnya harus seperti apa. Itu ada aturannya dan tujuan bersamanya ada, itu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Ya kalaupun misalnya ada tujuan pribadi, itu tidak masuk dalam unsur situ ya. Yang harus kita garis bawahi adalah tujuan bersamanya. Itu harus ada. Cukup sekian ya untuk pertemuan pembukanya. Terima kasih.